بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أعز الإسلام والمسلمين باجتهادهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, sehat sebagai alhamdulillah rabbil alamin. Masih diberikan sehat walafiat jasmani rohani kita, dalam
hari Jumatnya Idul Adha itu hari terakhir, hari yang sangat dicintai Allah, hari yang mulia. Tapi yang jadi persoalan, kira-kira dimulai Jumat atau Sabtu? Berikut panitia. Jumat atau Sabtu? Jumat atau Jumat Februari, berarti masih masuk hari mulia, hari yang dimuliakan. Tapi kalau nyembelihnya Sabtu sudah tidak ada pada hari kemuliaan, ya masih boleh tasrik 11, 12, 13 masih boleh nyembelih, tapi sudah tidak masuk 10 hari yang mulia di bulan Dzulhijjah. Biasanya kalau dikeluarkan dengan panitia, pilihnya Sabtu, karena Jumat ada Jumatan, paginya sholat Id, sempit katanya waktunya, awalnya sempit, karena itu biasanya pilihnya Sabtu. Baik. Nah, amal apa saja yang amal soleh apa saja yang dianjurkan di bulan di 10 hari pertama Dzulhijjah? Banyak ya. Ini yang saya sampaikan 4 yang sudah biasa. 1, haji dan umroh. Haji dan umroh. Kalau itu orang pelaksanaan haji itu mesti ketemu dengan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Karena intinya haji adalah wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Panjenengan kumpul di Arafah tapi bukan 9 Dzulhijjah, namanya bukan wukuf. Namanya bukan wukuf. Yang namanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Karena itu dulu ada intelektual yang mengusulkan supaya haji itu juga berbesar-besaran, maka haji itu bisa dilaksanakan tiap bulan usulannya gitu. Kalau tiap bulan tidak bisa, wukufnya nanti tanggal berapa? Karena wukuf itu harus tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu, karena ini amal soleh yang luar biasa, maka kata Rasulullah, pahalanya langsung pahala yang paling tertinggi, jadi surga. Kata beliau, kalau hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus ingin haji, harus ingin haji, apapun keadaannya. Jangan sampai tidak ingin. Ada Pak orang yang tidak ingin haji? Tanya saja sama Bapak Ibu, tanya dulu. Bapak Ibu sudah daftar haji? Saya tidak. Jawabnya, kalau jawabnya begini, buru-buru pikir haji belum anaknya. Nah itu tak ingin. Tak ingin. Boro-boro pikir haji buat nyekolahkan anak saja berat. Nah itu tak ingin haji. Kalau yang ingin haji gimana? Bapak Ibu sudah dapat haji? Belum Pak Bosari, belum. Doakan. Mudah-mudahan saya bisa haji. Nah itu ingin. Jadi Bapak Ibu jangan pernah tidak ingin haji. Bismillah, niatkan ingin haji, kemudian ikhtiar dengan menabung. Kalau bisa, kalau tidak bisa minimal berdoa. Allahumma yassir alaina ziaratal haramain. Ya Allah, mudahkan aku untuk bisa menziarahi kedua kota suci-Mu, Mekah dan Madinah. Minta sama Allah minimal 1 hari sekali. Jangan tidak pernah minta aja. Allahumma ya Allah, mudahkan
dicintainya kata Rasulullah apa? Shaumu yaum Arafah yukafir sanatan mahdiyatan wa mustaqbilan. Puasa di hari Arafah menghapus dosa-dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan amal soleh. Kalau dosa-dosa besar harus taubat. Kalau tidak taubat tidak diampuni Allah. Taubat itu 3. 1, menyesal telah berbuat dosa besar. Yang kedua, berhenti melakukan dosa besar itu sampai mati. Sejak dari taubat sampai mati tidak diulangi. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Itu taubat. Sholat taubat menurut Tarjih Muhammadiyah itu dalilnya dhaif. Tidak ada sholat taubat. Sholat sunnah taubat itu tidak ada menurut Tarjih Muhammadiyah. Jadi makanya kalau mau taubat 3 saja: menyesal, meninggalkan maksiat itu sampai mati. Sudah ditinggalkan 20 tahun, tahun ke-21 diulangi lagi, misalnya begitu. Nah, itu namanya bukan taubat, namanya tauran. Taubat umat. Nah ini akan diampuni dosa-dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu. Jadi setahun yang lalu yang lakukan itu diampuni semua sama Allah. Kemudian yang akan datang, maksudnya yang akan datang bukan sudah diampuni, tapi panjenengan akan dibimbing oleh Allah untuk tidak melakukan dosa. Nah, maksudnya begitu. Mau belum dilakoni diampuni. Dan begitu memahaminya. Pahaminya adalah setahun yang akan datang panjenengan akan dibimbing oleh Allah sehingga tidak berbuat dosa. Nah, itu seperti itu. Monggo nanti jangan lupa hari Kamis ya diniatkan untuk puasa. Kalau yang biasa puasa Senin, kan biasa Senin, Kamis, nanti Arafah puasa. Atau yang biasa puasa Dawud ya monggo. Kemudian yang ketiga, sholat Idul Adha. Ini kata Rasulullah, Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingin, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan kepada wanita yang sedang haid agar berada di shaf terakhir. Dikerahkan semua sholat Id, sampai wanita haid juga disuruh datang sholat Id. Tapi nanti ambil shafnya yang paling belakang. Waktu sholat yang lain sholat adanya duduk. Nanti kalau sudah selesai ikuti khutbah sholat Id sampai selesai. Jangan sampai ada warga Muhammadiyah Malaysia ikut sholat Id, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus pulang. Kecuali ada memang kebutuhan mendesak. Kalau tidak ada, ikuti khutbah dengan baik. Selanjutnya Rasulullah SAW berangkat sholat Id dengan berjalan kaki kalau kita. Sunnahnya jalan kaki. Begitu pula ketika pulang juga dengan jalan kaki. Kemudian ketika sholat Id beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Berangkatnya lewat Karamansur, pulangnya lewat Kurinci. Nah, itu sunnah begitu. Sambil takbiran. Yang keempat, berkorban. Berkorban. Syariatnya di surat Al-Kausar, inna a'tainaka al-kausar fasholli li
Yang keempat, hukum berkorban. Itu jumhur ulama sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu terkenalnya kalau di pesantren itu setengah wajib. Nah, setengah wajib. Sunnah yang disangatkan. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mau hukumnya wajib bagi yang berkemampuan. Dasarnya kata Imam Abu Hanifah hadis ini, man wajada sa'atan falam yughti wala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Nabi. Jika mau bahasa pertama ini, mampu berkorban orang korban, susah cetek-cetek ini penting. Bahasa pertamanya. Nah, Bapak Ibu, bulan Dzulhijjah ini termasuk yang mampu berkorban atau tidak? Nah, ukurannya gimana? Ukurannya ini. Jika pada bulan Dzulhijjah seluruh kebutuhan menjadi apa? Makan, minum, bayar listrik, bayar air, bayar internet, bayar SPP, bayar kuliah, terpenuhi semua, masih tersedia cadangan, masih ada cadangan uang gitu, barangkali ada pengeluaran mendadak, dan kemudian masih ada kelebihan keuangan yang cukup untuk beli seekor kambing, maka itu mampu. Orang yang seperti itu berarti mampu berkorban. Jadi duit nanti kalau harus puluhan juta, tidak harus ratusan juta, dan kebutuhannya bulan itu terpenuhi semua, sudah terbayar semua, masih ada cadangan 5 juta, kemudian masih sisa 2,5 juta, cukup untuk beli kambing satu kan, maka itu mampu. Kira-kira harus terima bagi korban ada yang begitu tercukupi semua, masih ada cadangan 5 juta, terus masih ada sisa untuk cukup beli kambing satu. Kira-kira korban. Di situ ujian keimanan. Yang disuruh korbankan hanya kambing satu, seharga kambing satu, bukan anak. Kalau Nabi Ibrahim kan anak. Anaknya suruh dikorbankan, dan perintahnya hanya lewat mimpi. Perintahnya hanya lewat mimpi, tapi tetap dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Anda bisa baca sejarahnya, betul-betul disembelih. Seperti tadi ayat yang dibacakan oleh anak kita, orang kita. Ini arafil mana anni al-bahuna fangdur ma'adaba. Seketika Nabi Ismail sudah mulai beranjak dewasa, kemudian ayatnya mengatakan, wahai anakku, saya bermimpi disuruh menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Fangdur ma'adaba. Kata anaknya Ismail, if'al ya abadi if'al ma tu'mar sa'atin
dua-duanya tidak ada harus diganti dengan mata orang lain sampai bisa meninggal. Nah, itu ditawarkan oleh rumah sakit itu, siapa yang mau donor mata? Karena yang butuh mata itu banyak. Yang mau donor mata siapa? Tentu saja ada kriterianya. Kalau sudah 70 ke atas soal aku, 70 tahun ke atas, matanya sudah tidak laku, tidak didonorkan. Ada kriterianya. Nah, jadi donor mata itu gimana? Donor mata itu maksudnya daftar, saya donor mata. Kalau nanti meninggalnya itu masih memenuhi syarat untuk didonorkan matanya, sebelum dikubur matanya itu diambil. Matanya diambil dua-duanya. Terus nanti dikasihkan sama orang lain. Kira-kira gimana? Kalau simpan di daftar, kalau betul donor mata. Kalau misalnya panjenengan meninggal, matanya dibawa dikubur, manfaat apa betul? Ya tidak manfaat. Tapi kalau meninggal matanya diambil kasihkan orang lain, manfaat apa betul? Manfaat. Nilainya manfaat apa betul manfaat? Oh, betul. Jadi donor mata itu betul-betul matanya sudah diberikan, tapi ngambilnya kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal mana ada yang mau? Sudah meninggal diambil daripada tidak manfaat di kuburan. Pahalanya kalau dibangkitkan oleh Allah, tidak punya mata gimana? Insya Allah Allah lebih tahu dari kita. Monggo. Nah, kira-kira kalau belum meninggal, matanya panjenengan mau dibeli, kira-kira minta berapa juta? Coba, mata saja satu Pak. Jangan ginjal, kalau ginjal berat. Jantung apalagi berat. Jadi panjenengan jantungnya yang asli diambil dikasih sangkok, jantung sangkokan masih bisa hidup. Sekarang banyak orang yang hidupnya tergantung dari jantung sangkokan. Dengan jantung aslinya dijual, dibeli orang, terus panjenengan diganti jantung sangkokan. Kira-kira mau minta harga berapa jantungnya panjenengan? Masya Allah, itu jantung, ginjal, paru-paru, mata, harganya berapa? Tidak ternilai. Nah itu saya ingin menggambarkan kalau mampu berkorban akan diganti oleh Allah 40 kali dari harga kambing, harga korban. Ya. Kemudian yang kelima, jenis hewan korbannya tidak perlu pilihan unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Ketentuan jumlahnya satu unta untuk 7 orang, sapi, kerbau juga untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, domba untuk 1 orang. Nah, kemudian satu keluarga, 1 korban untuk sekeluarga. Nah, ini yang dicontohkan Rasulullah. Tapi di tengah-tengah masyarakat, termasuk warga manusia, terkadang belum memahami. Kalau korban, misalnya anaknya 2, ibunya 2, berarti 4. Korban pertama dinamai bapaknya, korban kedua dinamai istri, korban ketiga dinamai anak pertama, korban ketiga dinamai anak kedua. Tahun kelima orang korbannya. Pak, Bu, jangan orang korban, gak usah korban itu. Korban itu numpaknya ini surga bingung. Pak numpak sing endi? Kan ada pemahaman nanti dinaiki untuk menyeberang Sirotol
yang pertama disebut Bismillah Allahu Akbar, korban dari Muhammad dan keluarganya. Muhammad dan keluarganya. Yang kedua disebut Bismillah Allahu Akbar, korban dari Muhammad dan umatnya. Rasulullah ngasih contoh gitu. Jadi tidak dinamai tahun ini Muhammad, besok istrinya Aisyah. Jadi ibu-ibu misalnya saya berkorban, tahun ini misalnya saya berkorban, niatnya Bismillah Allahu Akbar, korban dari Ghazawi dan keluarganya. Satu keluarga dapat semua. Sekalipun istrinya sudah meninggal, tetap dapat karena masih keluarga. Ada lagi yang tanya, Pak, saya korban atas nama orang tua saya yang sudah meninggal, boleh tidak? Boleh, tapi jenengan tidak usah dinamai orang tua juga. Orang tua panjenengan pasti dapat pahalanya, karena anak soleh itu orang tuanya otomatis dapat, ibunya dapat. Tidak usah dinamai ibunya, tidak usah dinamai bapaknya, pasti dapat orang tuanya. Dan itu pemahaman yang terkadang di masyarakat masih belum pas. Maka panjenengan kalau tahun ini berkorban, atas namanya kepala keluarganya siapa? Kalau suaminya masih hidup, berarti atas nama suaminya dan keluarga. Kalau suaminya sudah meninggal, ya berarti istrinya sebagai kepala keluarga. Ini dari siapa? Ibu Fatimah dan keluarga. Suaminya yang sudah meninggal dapat. Tidak usah dinamai suaminya, otomatis karena suaminya masih keluarga dengan ibu Fatimah. Jadi berkorban itu bukan seumur hidup sekali, tapi berkorban itu setiap tahun bagi yang mampu. Insya Allah, Bismillah, yakin. Hikmah berkorban menghidupkan syiar dan sunnah, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarga. Jadi kalau berkorban itu tidak bisa melepas dari keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga. Keluarga ini luar biasa. Nabi Ibrahim itu Nabi sugih. Dalam sebuah kitab disampaikan kekayaan Nabi Ibrahim itu hewannya itu, hewan peliharaannya itu 12.000 terdiri dari onta, sapi, kerbau, 12.000. Dia punya 10 sapi, 10 kambing, sudah banyak. Masih makannya repot, 10 saja. Nah ini 12.000, luar biasa. Terus ditanya sama orang, ya Ibrahim itu ternak segitu banyaknya milik siapa? Milik Allah, kan Nabi Ibrahim. Tapi sementara ini milik saya. Jawabnya dia. Itu semua milik Allah, tapi sementara ini milik saya. Setiap tahun nyembelih korban, Ibrahim itu setiap tahun nyembelih korban. Sebelum punya anak itu sudah nyembelih korban. Nyembelih bagikan. Kata orang-orang komentar, ya Ibrahim, kamu nyembelih korban banyak sekali, nyembelih kambing banyak sekali. Kata Ibrahim terterucut, jangankan hewan, kalau Allah minta anak saya, juga saya korbankan anak saya. Itu terperucut begitu Nabi Ibrahim. Terus pas punya anak, disuruh nyembelih. Gitu ceritanya gitu. Pas punya anak, lahir Ismail, sudah mulai dewasa, diuji sama Allah karena ucapannya tadi, jangankan ternak, sapi, unta, kerbau, kambing. Kalau saya punya anak dan Allah minta, saya korbankan anak.
Siti Hajar. Karena bekal makanannya habis, minumannya habis, dia cari minuman dan makanan itu sampai naik ke bukit sofa, nggak dapat, turun naik ke bukit marah, nggak dapat. Tidak hanya sekali dia usahanya, diulangi sampai 7 kali. Dasar pemuda sampai 7 kali, nggak dapat. Sudah 7 kali itu nggak dapat. Tapi kemudian hadiah dari Allah muncul dari Nabi Ismail yang meronta-ronta itu, muncul sumber air. Sumber air itulah namanya sumber air Zam-Zam, dari kata zamiluni, karena airnya mengalir, kemudian Zam-Zam ditambah sama Siti Hajar supaya tidak mengalir, ditambah zamiluni, kemudian namanya Zam-Zam. Itulah sumber Zam-Zam. Itu Siti Hajar, istri yang lebih dasar sekali. Usahanya sampai segitu. Oleh karena itu namanya sa'i. Sa'i itu usaha. Sa'i usaha. Kalau dulu orang haji sebelum tahun 2002 masih bisa lihat sumur Zam-Zam. Karena ditutup 2002 itu. 2002 ditutup. Dulu di sebelah Ka'bah itu ada tangga turun, tempat wudhu, di situ ada sumur Zam-Zam kelihatan gitu. Sumur Zam-Zam kelihatan, ditarik pakai pipa-pipa gitu. Kelihatan. Saya 2001 itu masih kelihatan, tapi 2004 saya kembali lagi sudah tidak melihat karena sudah ditutup. Saya tanya ditutupnya kapan? 2002. Sumur Zam-Zam tidak pernah habis untuk minum jutaan manusia, dan kalau diminum sesuai dengan niatnya. Nah, jadi kalau minum air Zam-Zam disuruh berdoa kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niatnya sesuai dengan niatnya. Dengan masuk masjid karena sudah sepuh sering pipis, minum air Zam-Zam. Ya Allah, saya mau iktikaf di masjid ya Allah. Saya minum air Zam-Zam, mudah-mudahan tidak pipis sampai selesai. Insya Allah dituruti sama Allah, tidak akan pipis sampai dengan selesai iktikaf. Padahal tetap pipis. Karena kalau di Mesir, waktu itu di Mesir, maka dengan pipis itu keluar jauh. Tapi sekarang sudah disediakan ya, WC dekat. Tahun ini sudah dibangun tempat toilet yang dekat dengan di dalam masjid. Insya Allah. Jadi pemerintah Arab Saudi terus pikir keluar masjid jauh sekali di mana. Kemudian berbagi kebahagiaan di hari raya, berbagi, mengingat kematian karena nyembelih. Kemudian yang berikutnya ada etika berkorban. Satu, ihsan dalam niat, niatkan yang ikhlas untuk berkorban di tahun itu. Jadi bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ihsan dalam memilih hewan. Dengan punya uang berapa? 3 juta, pergi ke jual kambing, tanya, Mas yang 3 juta mana? Ini pilih yang paling bagus, yang paling gagal, yang tidak budikan, yang tidak cacat. Nah, syarat umumnya unta 5 tahun umurnya, sapi kerdil 2 tahun, kambing Jawa 1 tahun, domba yang bulunya putih itu 6 bulan sudah bisa berkorban. Kemudian jangan yang cacat, ya, jangan yang buta, sakit parah, pincang, kurus sekali. Kemudian ihsan dalam penyembelihan, kalau bisa disembelih sendiri,
minimal menyaksikan. Nah, kalau tidak menyembelih sendiri minimal menyaksikan. Kalau bagian menyaksikan maka doanya ini inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian ada penyembelihan. Penyembelihnya yang menyembelih harus balik berakal, laki-laki perempuan sama saja. Boleh, jadi ibu boleh menyembelih menggunakan alat sembelihan yang tajam, pisaunya harus tajam, tidak mendolimi, menyakiti hewan korban. Apa ada yang mendolimi? Nah, yang mendolimi itu diantaranya pisaunya tidak tajam, itu mendolimi. Terus belum kecet-kecetnya belum berhenti sudah dikuliti, nah itu tidak boleh. Benar. Tapi biasanya tukang jagal karena jobnya banyak di mana-mana masjid gitu, sebelah belum betul-betul meninggal juga sudah dikuliti. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Apalagi nyembelihnya itu setelah disembelih itu belum mati, itu ditusuk pakai pedang yang panjang sampai jantungnya. Itu tidak boleh lagi. Jadi dari lehernya itu ditusuk pakai pisau sampai ke jantungnya. Wah, itu kejam sekali. Biar cepat mati. Karena kalau didiam disembelih tok itu 15 menit kira-kira. Ini betul-betul meninggal itu 15 menit. Nah 15 menit bagi mereka terlalu lama. Terus itu langsung dikuliti. Nah itu udah boleh. Ya, namanya mendolimi. Kemudian tasnya Bismillah Allahu Akbar sembelih. Memutus kulkum dan narik jalan nafas. Yang penting jalan nafasnya terputus. Saya beberapa kali menyaksikan orang ambil tukang nyembelih dari Belanda begitu caranya disembelih belum mati ditusuk tapi pedangnya segini dari lehernya sudah terpotong sampai ke dada. Luar biasa. Kemudian ihsan dalam pembagian, ihsan dalam niat, ihsan dalam membeli kambingnya, hewan korbannya, ihsan dalam penyembelihan, ihsan dalam pembagian. Yang berkorban boleh makan maksimal sepertiga, tidak boleh lebih. Ya, jangan dipilih yang enak-enak. Waktunya sudah habis, ya, masih banyak ini ya. Lewat. Ini hal yang terkait ini. Daging korban boleh dijual oleh fakir miskin yang menerima daging tersebut. Boleh dijual. Daging itu akeh berasnya dagingnya dijual untuk beli beras. Berasnya harus dinanak, harus pakai gas. Dagingnya harus dibumbui, tapi duitnya tidak ada. Jualan buat beli beras dan buat beli gas sama bolehnya. Kulit daging tidak boleh dijual untuk pembayaran tukang jagal. Nah ini nggak boleh nih. Kulit dan kulitnya tidak boleh dijual. Tak untuk bayar. Jadi jual boleh tapi tetap di sedekahkan. Ya. Memberikan korban kepada orang muslim boleh. Petugas pembelian hewan korban tidak boleh menerima komisi. Nah ini nama hati-hati. Petugas pembelian korban. Berkorban lewat rasisme. Nah ini yang bagus ini. Nah ini saya masuk ke situ. Khusus bagi yang berkorban, jangan motong kuku, motong rambut dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korban itu disembelih. Saya percepat. Inovasi pengembangan korban lewat rasisme, yaitu korban dengan rendahmu. Muhammadiyah mensponsori yaitu korban lewat rasisme, nanti dagingnya diolah menjadi rendang. Aziz, kenapa dengan Aziz? Azizmu.
lembaga resmi di Muhammadiyah yang menangani zakat, infak, wakaf, dan lain-lain. Rendamu inovasi produk korban kemasan kaleng dari Lasismo yang dikemas dalam bentuk makanan siap saji. Rendamu bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat ibadah korban dan membuatnya lebih mudah dijangkau, terutama di daerah terpencil. Inovasi korban modern. Rendamu itu kuat sampai 2 tahun, kuat sampai 2 tahun. Kalau daging korban kuat berapa hari? Masukkan kulkas ya awet. Tapi kalau tidak dimasukkan kulkas, dan kalau kirim 2 hari ke tempat terpencil tidak mungkin. Oleh karena itu Muhammadiyah membuat rendamu supaya bisa dikirim ke tempat-tempat yang terpencil. Distribusi rendamu mencakup daerah-daerah dari sasaran prioritas seperti duafa, korban bencana, dan daerah 3T. Distribusi ke seluruh panti asuhan Muhammadiyah dan Malaysia. Distribusi ke masyarakat yang terkena dampak bencana. Distribusi ke daerah terpencil. Ya. Kemudian distribusi melalui mitra dan kelompok masyarakat, kelompok jamaah masjid, menjangkau lebih banyak, distribusi secara nasional dan internasional. Jadi rendamu telah disalurkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan. Nah, gimana ini terakhir? Rendamu solusi korban masa kini. Manfaatnya bisa dirasakan sepanjang tahun karena awet kuat sampai 2 tahun. Dengan harga hari ini 3 juta. Jadi kalau korban lewat Lasismo 3 juta satu kambing. Ya, sudah setor direct 3 juta. Nah, monggo kalau korban lewat Lasismo itu satu kambing 3 juta itu jadinya 60 kaleng. 60 kaleng, 20 kaleng untuk pengorban. Jadi tadi panjenengan kalau korban lewat Lasismo diberi 20 kaleng. Yang 40 kaleng disedekahkan, dibagikan kepada yang membutuhkan. Ya. Tahun ini Kota Pekalongan ditarget oleh pimpinan wilayah 40 juta. Minimal 45 juta. Karena harganya 3 juta sih ya. Jadi 150 orang. Monggo panjenengan kalau mau korban lewat Lasismo, harganya satu kambing 3 juta. Jadi kan nanti dapat sepertiganya 20 kaleng, yang 40 kaleng dibagikan ke seluruh dunia.